Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 656. Kemarin, ketika Leon berdiskusi dengan Zubachi tentang keinginannya untuk datang ke sekte penyihir hantu, kakak senior kedelapannya itu sama sekali tidak setuju kalau Leon datang sendirian. Tetapi kemudian Shadow yang telah membantai Dugu King dengan pisau di punggungnya, tiba-tiba muncul di depan Leon dan kakak senior kedelapan. Shadow mengatakan kepada mereka kalau dia bisa menemani Leon dalam perjalanannya. Setelah Zubachi mengetahui kalau Shadow adalah orang dari kakak senior kedua dan bahwa dia adalah orang kuat dengan kekuatan yang tak terduga, dia pun merasa lega. Leon juga merasa lebih percaya diri. Bagaimanapun juga, tujuan dari Shadow bersembunyi di keluarga Dugu adalah untuk membunuh Duguzan, dan Duguzan sendiri adalah eksistensi dari alam bawaan ke-9. Kalau Shadow berani membunuh Master Alam Bawaan ke-9, itu berarti kekuatan Shadow ini tidak main-main. Dengan adanya seorang Master seperti itu yang mengikutinya, kepercayaan diri Leon secara alami ikut meningkat. Tapi bagaimana juga, Leon sama sekali tidak pernah menyangka kalau hubungan misterius dan tak terduga ini akan menjadi pemimpin sekte penyihir hantu. Tapi barusan yang Tian menyebut pria berbaju hitam yang ada di sampingnya itu dengan sebutan pemimpin sekte. Jadi bagaimana mungkin Shadow bisa menjadi pemimpin sekte? Orang-orang lain di sekitar juga kembali sadar dan melihat ke arah Shadow yang tidak jadi melepas topinya. Akibatnya mereka tidak bisa melihat penampilan Shadow dengan jelas. Pria berbaju hitam yang disebut sebagai pemimpin sekte oleh Yang Tian hanya menghela nafas pelan sambil berkata, "Akhirnya kau datang juga." Shadow berkata dengan samar, "Iya, aku datang." Pria berbaju hitam itu bertanya, "Untuk apa kau datang?" Shadow menjawab dengan terus terang, "Untuk mengambil tongkat." Pria berbaju hitam itu mengangguk puas. "Bagus, akhirnya kau tahu juga jawabannya." Kerumunan orang itu saling memandang dengan tidak percaya. Apa artinya ini? Tongkat itu adalah peninggalan suci tertinggi dari sekte penyihir hantu. Itu mewakili identitas paling terhormat dari sekte penyihir hantu, dan itu selalu ada di tangan pemimpin sekte. Mungkinkah pemimpin sekte akan mewariskan posisi pemimpin sekte kepada orang yang persis sama sepertinya? Shadow menggelengkan kepalanya. "Kau salah. Aku hanya menginginkan tongkatnya." Pria berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam, "Untuk apa kau menginginkan tongkat itu?" Shadow menjawab dengan yakin, "Untuk menyelamatkan orang." Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. "Kau seharusnya mengerti kan apa yang dilambangkan oleh tongkat itu?" Shadow berkata dengan ekspresi samar yang sama, "Tongkat itu hanyalah benda mati. Orang-oranglah yang merupakan benda hidup." Nada suara pria berjubah hitam itu juga mendatar. "Kalau kau selalu punya alasan, tetapi tetap saja itu hal yang sama. Kalau kau menginginkan tongkat itu, maka kau harus menyetujui permintaanku. Mengenai apa yang akan kau lakukan dengan tongkat itu urusanmu." Alis Shadow berkerut saat dia melihat Leon di sebelahnya yang kebingungan, dan dia tiba-tiba tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Leon melihat Shadow tersenyum. Hanya saja, karena mungkin Shadow tidak pernah tersenyum, akhirnya senyumannya terlihat sedikit kaku. Shadow tertawa kecil.
Aku bisa merekomendasikan kandidat yang lebih baik." Pria berjubah hitam itu menatap Leon dan bertanya, "Maksudmu dia?" Shadow mengangguk. "Benar." Leon semakin bingung. Ada apa ini? Bukankah dia di sini hanya untuk menemukan akar kayu sopora yang berusia 10.000 tahun untuk menyelamatkan nyawa Yurin? Bagaimana bisa dia terlibat dalam insiden baru? Pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa, hanya saja matanya terus menatap Leon. Orang-orang yang mengikuti pria berjubah hitam itu semuanya menjadi curiga, terutama Yang Tian yang samar-samar memikirkan sesuatu. Ketika Yang Tian memikirkannya, dia menjadi sedikit gelisah. Setelah sekian lama, pria berjubah hitam itu membuka mulutnya lagi dan bertanya, apakah dia bisa dipercayakan tugas itu? Shadow menjawab dengan sangat percaya diri. Tentu saja. Shadow jelas tidak tahu identitas Leon. Jadi menurutnya, kalau Leon saja tidak bisa dipercayakan tugas ini, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa dipercaya untuk melakukannya. Tepat ketika Leon berpikir bahwa mereka berdua telah membuat kesepakatan dan siap untuk mengatakan yang sebenarnya, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berbicara. "Ruthless, bunuh dia." Bersamaan dengan perintahnya, seorang pria dengan tinggi badan yang hampir sama dengan Leon dan mengenakan pakaian pelindung hitam melompat keluar dari belakang pria berjubah hitam itu sambil berseru, "Siap, Tuan." Di belakang punggungnya, dia membawa pedang besar berkepala hantu. Dan sebelum pria itu tiba, dia sudah mencengkram gagang pedang besar itu dengan kedua lengannya. Lalu, dia langsung mencabut pedang besar berkepala hantu itu dan menebas ke arah Leon. Ki pedang yang mengamuk, memercikkan ke segala arah, dan niat pedang yang menakutkan bahkan mengunci Leon dalam cengkraman kematian. Ekspresi wajah Leon langsung berubah. Orang ini adalah seorang master alam bawaan keempat yang kuat. Yang lebih tidak bisa dimengerti oleh Leon adalah karena Shadow hanya berdiri di dekatnya tanpa niat sedikit pun untuk bergerak. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah Shadow benar-benar berniat untuk melihat dirinya sendiri mati di sini? Leon tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Shadow. Namun sebelum kematian datang menjemputnya, tanpa ragu-ragu sedikit pun, ki sejati di tubuhnya sekali lagi melompat dengan liar, dengan satu tangan yang terulur di udara. Pedang panjang yang dipadatkan oleh ki sejati langsung terbentuk, dan kemudian dengan pukulan backhandnya, dia menebas ke arah pedang yang ada di atasnya. Itu adalah jurus memotong langit. Dengan suara gemuruh yang keras, pedang ki pun melesat. Sementara itu, pria yang memegang pedang besar itu telah tiba di hadapan Leon, dan tebasan horizontalnya lainnya menebas ke arah Leon. Ekspresi wajah Leon langsung berubah. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk menggunakan pedang panjang yang dipadatkan oleh ki sejatinya untuk menahan pedang yang perkasa ini. Tubuhnya pun mundur tajam ke belakang untuk menghindari pedang ini. Tetapi pihak lain dengan cepat mendapatkan momentum dan pedang panjang di tangannya sepertinya menjadi hidup. Pedang itu kembali menebas ke arah dada Leon dengan sudut yang sangat rumit. Leon mengutuk dengan marah, "Kurang ajar!" Nafas di tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan liar, bersamaan dengan ki sejati di tubuhnya yang juga melonjak dengan liar. Kakinya menginjak dengan kuat, dan dia bahkan langsung naik ke udara, diikuti oleh tangannya yang terangkat tinggi di atas kepalanya. Dan
pedang panjang yang dipadatkan oleh ki sejati muncul begitu saja di tangannya. Melihat pedang panjang itu, ekspresi wajah kerumunan orang benar-benar berubah, terutama Yang Tian. Kekuatan yang terkandung dalam pedang itu bisa jauh lebih kuat daripada pedang yang menebas Leon. Leon mengabaikan apa yang ada di pikiran kerumunan orang itu dan menebas Xiu Ruthless dengan kekuatan penuh. Jurus yang digunakan Leon tidak lain adalah 7 jurus pedang surgawi keheningan yang telah diajarkan oleh Pak Tua Long. Melihat jurus itu, kerumunan orang menjadi sunyi. Bahkan Xiu Ruthless, master kedua dari sekte penyihir hantu yang kultivasinya telah mencapai alam bawaan keempat, memiliki sedikit cemberut di wajahnya pada saat ini dan tidak berani melawannya dengan frontal. Sambil mundur ke belakang, dia mengangkat pedang berkepala hantu yang ada di tangannya ke arah atas untuk bertemu dengan pedang Leon. Dengan sebuah suara mendesing, pedang besar kepala hantu yang dibuat dari bahan yang tidak diketahui tetapi telah menemani Xiu Ruthless selama bertahun-tahun tiba-tiba hancur. Sementara ki pedang Leon yang menakutkan itu terus menebas ke bawah. Meskipun Xiu Ruthless mundur dengan sangat cepat, namun dadanya juga sempat tersayat oleh pedang Leon dan membuat luka yang panjang. Darah pun mengalir keluar dari dadanya. Wajah Xiu Ruthless melihat ke depan dengan ekspresi jelek. Yang Tian dan kerumunan lainnya juga melihat ke arah Leon dengan wajah terkejut. Orang ini bahkan bisa melukai pelindung kiri dengan satu gerakan. Sebenarnya, Leon masih ingin memanfaatkan momen ini untuk menyerang, tetapi dia sudah ditarik kembali oleh Shadow. Leon memandang Shadow dengan ekspresi bingung. Apakah Shadow benar-benar ada di sini untuk membantunya? Atau apakah Shadow ingin menyatukan orang-orang ini untuk melawan dirinya sendiri? Shadow mengabaikan ekspresi kecurigaan Leon dan bertanya pada pria berjubah hitam itu, "Bagaimana?" Namun, pria berjubah hitam itu tidak menjawab Shadow, tetapi bertanya ke arah Leon, "Hubungan apa yang dimiliki Fu Fengxiu denganmu?" Meskipun Leon kebingungan, namun dia tetap membuka mulutnya. "Dia adalah kakak senior keduaku." Pria berjubah hitam itu mengangguk dan tiba-tiba dia mengeluarkan tongkat berwarna hitam pekat dari tubuhnya dan melemparkannya langsung ke arah Leon sambil berkata, "Kalau begitu, tangkaplah ini." Secara naluriah, Leon menangkap tongkat itu walaupun dia masih terkejut di dalam hatinya. Tetapi sebagai hasilnya, tanpa menunggu dia membuka mulut untuk bertanya, dia mendengar suara pria berjubah hitam itu samar-samar berkata, "Mulai sekarang, kau adalah pemimpin sekte ke-72 dari sekte penyihir hantu." Bab 657. Kalau Leon sedang minum air, seteguk air pasti sudah menyembur keluar pada saat ini. Kalau dia menderita luka dalam, maka yang dimuntahkan pasti seteguk darah tua. Tapi dia tidak sedang minum air atau terluka. Jadi ketika dia tiba-tiba mendengar kalimat seperti itu, seluruh tubuhnya membeku. Dia hanya menatap kosong pada pria berjubah hitam di depannya. Dia datang untuk menemukan akar kayu sopora berusia 10.000 tahun, agar bisa menyelamatkan saudara perempuannya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemimpin sekte ke-72 dari sekte penyihir hantu? Lelucon ini juga terlalu besar, bukan? Ketika Leon masih terkejut, pria berjubah hitam itu telah melepas topi di kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang hampir identik dengan wajah Shadow. Kemudian dia berlutut dengan satu lutut kepada Leon sambil berkata, "Hamba adalah Lu Sheng, memberi hormat kepada pemimpin sekte."
Sementara Shadow sudah lama menyingkir ke samping dan senyum tipis muncul di wajah dinginnya. Melihat pemimpin sekte mereka sendiri telah berlutut, Sue Ruthless pun segera mengikutinya bersama dengan yang lainnya. Meskipun mereka terkejut, tetapi dua orang dengan peringkat tertinggi di sekte itu telah berlutut. Jadi mana mungkin mereka berani berdiri? Mereka juga berlutut dengan satu kaki untuk memberi hormat kepada pemimpin sekte yang baru, yaitu Leon. Leon benar-benar terkejut ketika dia melihat Yang Tian dengan patuh juga ikut berlutut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan lelucon. Tapi masalahnya, dia sendiri tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan sekte penyihir hantu. Dan dia bahkan membantai salah satu Raja Dharma dari sekte penyihir hantu. Jadi bagaimana mungkin orang-orang sekte penyihir hantu bisa membiarkan dirinya menjadi pemimpin sekte? Bahkan kalaupun Leon adalah seorang jenius dari surga, dan mereka ingin menjadikan Leon sebagai pemimpin sekte untuk membawa mereka keluar dari pegunungan, tetapi cara mendapatkan tahta ini agak terlalu santai, bukan? Leon tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap kosong ke arah Shadow yang ada di samping. Shadow tersenyum tipis dan berkata, "Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan akar kayu sopora yang berusia 10.000 tahun." Setelah mengatakan itu, dia juga menunjuk ke tongkat berwarna hitam pekat yang ada di tangan Leon dan berkata, "Itu adalah akar kayu sopora yang berusia 10.000 tahun." Leon sudah mulai mengumpat di dalam hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa ini adalah akar kayu sopora yang berusia 10.000 tahun. Tetapi apa hubungannya hal itu dengan dirinya sendiri yang menjadi pemimpin sekte penyihir hantu yang menyebalkan ini? Melihat wajah Leon yang tidak bisa berkata-kata, sebenarnya Shadow ingin tertawa tetapi tidak jadi. Dia malah menunjuk ke arah kerumunan yang masih berlutut di tanah dan berkata, "Kalau kau tidak menyuruh mereka bangun, mereka tidak akan bangun." Kepala Leon langsung membesar. Dia benar-benar ingin melompat dan mengutuk mereka semua, tetapi pada akhirnya dia hanya berkata kepada kerumunan yang berlutut di tanah, "Kalian bangunlah dulu." Lu Sheng adalah orang pertama yang berkata, "Terima kasih pemimpin sekte." Kemudian dia segera berdiri. Yang lainnya kemudian berdiri satu demi satu dan berkata dengan lantang, "Terima kasih pemimpin sekte." Hanya saja di setiap mata mereka terlihat kalau mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan. Sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk memahami pengaturan yang dibuat oleh pemimpin sekte mereka, yaitu Lu Sheng. Tetapi sekte penyihir hantu selalu menghormati pemimpin sekte mereka, dan untuk perintah apapun dari pemimpin sekte, mereka akan melaksanakannya tanpa syarat. Ini bahkan lebih keras daripada militer. Leon akhirnya menanyakan keraguannya, baik kepada Lu Sheng maupun kepada Shadow yang ada di sebelahnya. Apa yang terjadi di sini? Lu Sheng tidak menjawab secara langsung, tetapi membuat gerakan mempersilahkan. "Pemimpin sekte, silakan masuk ke dalam." Dan kemudian yang lainnya termasuk Yang Tian dengan cepat menyingkir dan memberikan jalan bagi Leon. Leon memandang Shadow yang menganggukkan kepalanya, kemudian tanpa ragu Leon pun mengambil langkah besar ke depan. Seperempat jam kemudian, di dalam salah satu halaman kecil yang dihias dengan dekorasi terbaik di lembah, Leon, Shadow, dan Lu Sheng duduk di depan meja kopi. Di atas meja itu ada tongkat yang mewakili kekuatan tertinggi dari sekte penyihir hantu. Melihat wajah keduanya yang hampir identik, Leon secara alami mengerti bahwa keduanya adalah saudara kembar. Jadi dia pun bertanya kepada mereka, "Katakanlah, trik apa yang kalian berdua mainkan?" Namun Shadow tidak mengatakan apa-apa
dan hanya duduk di sana dengan tenang. Di sisi lain, Lu Sheng menghela nafas pelan dan mulai menceritakan kisah mereka berdua. Keduanya memang saudara kembar. Mereka lahir lebih dari 40 tahun yang lalu di sebuah desa pegunungan kecil jauh di pegunungan Nanyun. Tetapi sayangnya, ketika mereka berusia 3 tahun, hujan lebat memicu tanah longsor yang membanjiri desa pegunungan kecil itu, dan kedua bersaudara ini bisa lolos dari maut pada saat itu karena mereka memanjat pohon untuk bermain. Kemudian secara kebetulan mereka ditemukan oleh anggota sekte penyihir hantu yang sedang berlindung di pegunungan karena kematian pemimpin sekte. Ketika orang itu melihat bahwa kedua anak berusia 3 tahun itu benar-benar mampu memanjat pohon setinggi beberapa meter, dan mereka cukup beruntung karena bisa bertahan hidup dalam bencana alam seperti itu, maka orang itu pun memutuskan untuk membawa kedua anak itu kembali ke sekte penyihir hantu. Setelah mendengar cerita tentang kedua anak tersebut, Lu Yuan, satu-satunya master alam bawaan yang tersisa dari sekte penyihir hantu, secara pribadi menerima kedua anak yang selamat dari bencana tersebut sebagai muridnya. Dia memberi mereka nama Lu Sheng dan Lu Shen. Kedua anak itu juga menunjukkan bakat tingkat tinggi dan mampu berkultivasi dengan pesat. Tingkat kemajuannya jauh melebihi harapan Lu Yuan. Ketika Lu Yuan melihat keduanya pada usia 12 tahun telah berhasil mengembangkan kekuatan batin, dia sangat terkejut. Dengan bakat yang ditunjukkan oleh mereka berdua, ada harapan besar bagi mereka di masa depan untuk melangkah ke ranah Grandmaster. Ini adalah harapan untuk kebangkitan sekte penyihir hantu. Sejak saat itu, Lu Yuan telah menggantungkan harapan pada dua saudara kembar ini untuk kebangkitan sekte penyihir hantu. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika satu demi satu kedua bersaudara itu melangkah ke alam bawaan, Lu Yuan tidak bisa lagi menahan penyakit yang telah menyerangnya selama bertahun-tahun dan meninggal dunia. Sebelum kematiannya, satu-satunya harapan pria tua itu adalah agar kedua bersaudara tersebut dapat memimpin sekte penyihir hantu kembali ke masa kejayaannya. Mengenai siapa dari kedua saudara kembar itu yang akan mengambil alih posisi pemimpin sekte penyihir hantu, dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Namun Lu Sheng tahu bahwa keinginan terbesar dari lelaki tua itu adalah agar Lu Shen mengambil alih. Karena Lu Shen selalu berada di atas Lu Sheng dalam hal bakat yang dia tunjukkan sejak dia masih kecil, dan Lu Shen juga merupakan murid kesayangan dari lelaki tua itu. Sayangnya, Lu Shen pendiam dan tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Akhirnya, dan tidak lama setelah kematian orang tua itu, Lu Shen meninggalkan sekte penyihir hantu dan pergi mengembara ke seluruh dunia. Pada saat itulah, Lu Shen bertemu dengan kakak senior kedua Leon, yaitu Fu Fengxiu. Lu Shen sudah menjadi jenius kelas 1, tetapi dia dikalahkan beberapa kali oleh Fu Fengxiu. Pada akhirnya, karena alasan tertentu, Lu Shen pun menjadi paku yang ditanam Fu Fengxiu di samping keluarga Dugu. Harapan terbesar Lu Sheng adalah agar adik laki-lakinya ini dapat kembali ke sekte penyihir hantu dan mengambil alih posisinya. Setelah mendengarkan penuturan Lu Sheng, Leon juga memahami harapannya sebagai seorang kakak laki-laki untuk adik laki-lakinya sendiri. Tetapi yang masih belum bisa dia pahami adalah kenapa mereka menginginkan dirinya. Apakah hanya karena dia membutuhkan akar kayu sopora yang berusia 10.000 tahun? Oleh karena itu, Leon pun bertanya dengan penasaran, "Tapi kenapa kau memberiku posisi sebagai pemimpin sekte ini?"
Lu Sheng dan Shadow berbicara pada saat yang bersamaan. Karena hanya di bawah kepemimpinan Mula, sekte penyihir hantu dapat benar-benar bangkit kembali. Leon terdiam beberapa saat. Kata-kata pujian semacam ini rasanya seperti kata-kata yang diucapkan untuk membohongi anak-anak. Namun melihat sikap Lu Sheng dan Shadow, dia juga mengerti bahwa kalau dia ingin mengambil akar kayu Sopora yang berusia 10.000 tahun ini, dia harus menerima posisi pemimpin sekte ini. Lagi pula, dia juga tidak berpikir kalau dia akan bisa menghadapi dua orang master super yang berada di atas alam bawaan keempat. Bab 658. Dengan demikian, secara tak terduga Leon pun menjadi pemimpin sekte penyihir hantu yang legendaris. Malam itu, Lu Sheng memberitahu Leon tentang sekte penyihir hantu. Dan setelah Leon mengetahui tentang situasi sekte penyihir hantu saat ini, tiba-tiba Leon merasa bahwa sepertinya tidak buruk baginya untuk menjabat sebagai pemimpin sekte penyihir hantu ini. Jangan melihat fakta bahwa sekte penyihir hantu hampir menghilang di dunia sekuler selama beberapa dekade. Selama bertahun-tahun bersembunyi, sekte penyihir hantu telah berhasil mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Dan kalau apa yang dikatakan Lu Sheng benar, maka dengan akumulasi sekte penyihir hantu selama bertahun-tahun, pada saat ini kekayaan itu akan tetap berada di atas konsorsium bintang cemerlang. Ini akan sangat menakutkan. Tapi yang paling membuat Leon bersemangat adalah para master sekte penyihir hantu saat ini. Selain Lu Sheng dan Shu Ruthless, dua master top yang telah melewati ambang batas alam bawaan keempat, sekte penyihir hantu juga memiliki dua master alam bawaan ketiga, 4 master alam bawaan kedua, dan sebanyak 10 master alam bawaan pertama. Dan meskipun Lu Sheng tidak secara eksplisit mengatakan tingkat kultivasinya, Leon bisa menebak kalau setidaknya Lu Sheng akan berada di alam bawaan kelima. Sepertinya seperti halnya Shadow atau Lu Sheng. Shadow berani untuk membunuh Du Guzan dari alam bawaan ke-9 tanpa kultivasi yang sama. Apakah dia akan berani untuk bergerak? Kalau hanya untuk melawan keluarga sekuler biasa, kekuatan yang dimiliki Leon saat ini sudah cukup. Tetapi sekarang lawannya adalah keluarga Dugu dan Menara Yunjian. Tanpa dukungan kekuatan yang kuat, apa yang akan dia lakukan terhadap kedua kekuatan ini? Pasukan bersenjata dari sekte penyihir hantu ini adalah berkah tersembunyi bagi Leon. Menurut rencana awal Leon, setelah dia mendapatkan akar kayu Sopora, dia akan segera kembali ke Rongdu. Tetapi karena sekarang dia telah mengambil posisi sebagai pemimpin sekte penyihir hantu, maka dia harus tetap tinggal dan membiasakan diri dengan situasi sekte penyihir hantu. Bagaimanapun, akar kayu Sopora adalah obat utama yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Yurin. Pada akhirnya, bahkan kalaupun Leon mengambilnya kembali sekarang, dia tidak akan bisa menggunakannya untuk saat ini. Setelah itu, selama beberapa hari berturut-turut, perwakilan dari sekte penyihir hantu di dunia sekuler bergegas datang ke ngarai yang seperti surga ini. Ketika Leon melihat para petinggi, pejabat, dan bos konsorsium berdiri dengan hormat di depannya satu persatu dan menatap dirinya dengan tatapan ngeri dan kagum, Leon merasa senang. Apa yang dikatakan Lu Sheng ternyata memang benar adanya. Sekte penyihir hantu memang kaya dan kuat. 7 hari kemudian, Leon telah bertemu dengan orang-orang yang seharusnya dia temui. Dan dia juga telah membiasakan diri dengan sekte penyihir hantu. Saat Leon hendak berangkat kembali ke rumah,
dia dibawa ke pintu masuk gua jauh di dalam ngarai oleh Lu Sheng. Leon menatap Lu Sheng dengan heran. Untuk apa kita ke sini? Sementara Shadow tetap mengikuti di sampingnya. Lu Sheng tersenyum dan berkata, "Kau akan tahu kalau kau masuk." Leon tidak khawatir tentang jebakan apapun, karena menurutnya seandainya Lu Sheng ingin berurusan dengan dirinya, kenapa Lu Sheng harus menggunakan taktik seperti ini? Leon pun mengambil langkah besar menuju bagian dalam gua. Ketika dia belum terlalu jauh melangkah, dia merasakan serangan aura yang melimpah dan ekspresi wajahnya terlihat sedikit berubah. Leon berjalan terus ke dalam. Semakin jauh dia melangkah ke dalam, semakin padat ki spiritualnya. Dan ketika dia sampai di bagian terdalam gua, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah gua yang seperti corong terbalik. Dan di atas gua ada juga sebuah jendela seukuran jendela biasa yang juga merupakan satu-satunya sumber cahaya di seluruh gua. Dengan bantuan cahaya matahari yang masuk melalui jendela gua itu, Leon bisa melihat segala sesuatu yang ada di dalam gua dengan jelas. Gua itu tidak terlalu besar, hanya sekitar setengah lapangan basket. Di tengah gua ada mata air yang jernih, dan di sebelah mata air yang jernih ada tanaman merambat yang tumbuh. Tanaman ini merambat mengikuti sisi kiri dan naik ke sisi kiri dinding gunung dan memiliki buah berwarna merah. Leon tidak tahu tanaman apa itu, tetapi dari ki spiritual yang kaya yang berasal dari buah itu, dia bisa mengatakan bahwa tanaman itu pasti sesuatu yang baik dan secara langsung dapat meningkatkan kultivasi seniman bela diri. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah mata air yang jernih. Mata airnya jernih dan transparan, serta terus memancar keluar. Namun terlihat kabut putih pekat terbentuk di sekitar mata air. Itu bukanlah kabut putih biasa, tetapi kabut putih yang dipadatkan oleh ki spiritual. Mungkinkah mata air yang jernih itu sepenuhnya terbuat dari ki spiritual? Memikirkan kemungkinan ini, Leon mendekat untuk melihatnya dan menemukan bahwa mata air itu benar-benar terbuat dari ki spiritual yang paling murni. Leon benar-benar terkejut. Sebagian besar kemunduran seni bela diri terkait dengan menipisnya ki spiritual di dunia luar. Ketika Leon masuk ke dalam gua, dia menemukan bahwa konsentrasi ki spiritual di bagian terdalam gua ini setidaknya beberapa kali lebih banyak daripada yang ada di dunia luar. Dan sekarang, mata air yang jernih ini sepenuhnya terbuat dari ki spiritual. Jadi kalau Leon berkultivasi di sini, seberapa cepat kultivasinya akan tumbuh? Melihat tatapan kaget Leon, Lu Sheng hanya tersenyum kecil dan berkata, "Pemimpin sekte, kupikir kau pasti sudah mengetahui kehebatan mata air spiritual ini. Meskipun kau sangat berbakat, tetapi bagaimanapun juga, waktu kultivasimu terlalu singkat, sehingga kultivasimu sedikit lebih buruk. Kenapa kau tidak berkultivasi saja di sini untuk beberapa waktu, agar bisa meningkatkan kultivasimu?" Setidaknya Leon berada di alam bawaan keempat sekarang, dan dia baru saja diberitahu kalau kultivasinya sedikit lebih buruk. Ini adalah situasi yang benar-benar mustahil di dunia sekuler. Tetapi setelah Leon memikirkan kultivasi kedua orang yang ada di depannya ini, kalau dibandingkan dengan mereka, Leon hanya bisa dengan jujur mengakui bahwa dia memang sedikit lebih buruk. Selain itu, tempat kultivasi dengan ki spiritual yang melimpah seperti ini pasti bisa membuat kultivasi menjadi 2 kali lebih efektif walaupun hanya dengan sedikit usaha. Jauh di lubuk hatinya, Leon memang ingin berkultivasi di sini. Akan lebih baik lagi kalau dia bisa berkultivasi sampai ke alam bawaan ke-9. Namun Leon masih memikirkan Yurin, dan dia memiliki hal lain untuk segera dilakukan. Jadi, ide ini jelas merupakan harapan yang berlebihan baginya.
Seolah-olah bisa melihat kekhawatiran Leon, Shadow pun angkat bicara. "Kalau kau mengkhawatirkan Nona Yurin, aku bisa bergegas kembali ke Rongdu dengan tongkat kerajaan itu dan menyerahkannya kepada Tuan Zubachi." Dahi Leon sedikit mengernyit. Lu Sheng juga membuka mulutnya saat ini. Kenapa harus repot-repot? Lingkungan di sini sangat bagus. Dan karena Nona Yurin sudah terkena racun 9 bintang di langit penguburan, kenapa tidak menjemput Nona Yurin dan Tuan Zu bersama-sama saja? Selain lebih baik untuk menyembuhkan luka di sini daripada di luar. Leon memikirkannya sejenak dan merasa kalau ini adalah ide yang sangat bagus. Tubuh kakeknya juga perlu dikondisikan. Kalau kakeknya juga bisa memulihkan diri untuk beberapa waktu di tempat yang seperti surga ini, maka itu pasti akan menjadi hal yang baik. Leon merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, aku setuju. Masih ada Stephen King di Rongdu, dan juga ada Qin Lanyue yang memimpin situasi di Sudu. Jadi seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah dalam waktu singkat ini. Sepertinya ide yang baik untuk memanfaatkan situasi koma Yurin saat ini untuk meningkatkan kultivasinya. Mendengar persetujuan Leon, dengan hati yang sangat gembira Lu Sheng berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi dan membuat pengaturan." Apa yang diandalkan oleh sekte penyihir hantu kalau mereka ingin berjaya kembali? Tentu saja, bukan kekayaan yang begitu besar, tetapi master sejati yang kultivasinya telah mencapai puncak alam bawaan kelima. Sehingga tidak akan sulit bagi master seperti itu untuk menerobos ke alam bawaan keenam. Tetapi masalahnya, kalau dibandingkan dengan kekuatan seni bela diri top lainnya, Leon masih tertinggal jauh di belakang. Leon masih sangat muda. Sekarang dia berusia kurang dari 20 tahun dan dia sudah melangkah ke alam bawaan keempat. Selama ini Leon berkultivasi di dunia luar, di mana jenis auranya tipis. Kalau Leon berkultivasi di tempat ini, tidak akan butuh waktu lama baginya agar kultivasinya meroket. Bagaimanapun, rintangan tersulit bagi seorang seniman bela diri alam bawaan sudah dilewati oleh Leon. Yang dia butuhkan sekarang adalah akumulasi. Karena mengetahui posisi Yurin di hati Leon, Shadow pun berbicara dengan pelan. "Biar aku sendiri yang akan pergi ke sana untuk membawa mereka." Dan karena Shadow adalah orang dari kakak senior keduanya, jadi Leon pun tidak merasa sungkan kepada Shadow dan langsung berkata, "Kalau begitu, terima kasih." Shadow hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia meninggalkan gua bersama Lu Sheng. Mereka meninggalkan tempat perlindungan kultivasi yang padat ini kepada Leon. Tepat setelah mereka pergi, keduanya menunjukkan gelombang harapan di mata mereka. Mereka menantikan ketinggian seperti apa yang akan dicapai oleh seorang Leon Wood. Bab 659. Dalam sekejap mata, waktu telah tiba di bulan Juni. Leon telah tinggal di lembah yang bagaikan surga ini selama lebih dari 2 bulan. Selain makan dan minum, dia telah menghabiskan hampir seluruh waktunya tinggal di gua yang kaya dengan ki spiritual ini untuk berkultivasi. Selain Leon, ada juga Gordon, Abu, dan wanita berambut perak yang datang ke sini bersama Shadow. Berkultivasi di tempat seperti ini dengan ki spiritual yang melimpah membuat kultivasi Gordon terus melambung tinggi. Dia bukan hanya bisa dengan mulus melangkah ke ambang alam bawaan, tetapi dia juga bisa memadamkan daging dan tulang seluruh tubuhnya dalam waktu singkat. Dalam satu gerakan, dia berhasil mencapai alam bawaan ketiga. Ini juga terkait dengan akumulasinya selama bertahun-tahun. Ditambah dengan latihan yang diberikan Leon kepadanya, adalah latihan rahasia dari Pak Tualong yang merupakan latihan teratas di dunia ini. Kecepatan kultivasinya sebelumnya yang berjalan dengan lambat sebenarnya terkait dengan aura yang tipis di dunia luar. Sekarang dengan ki spiritual yang kaya dan tidak ada habisnya ini,
ditambah buah spiritual yang dapat secara langsung meningkatkan kultivasi seniman bela diri, bisa mencapai kultivasi alam bawaan ketiga bukanlah sesuatu yang mengherankan. Kecepatan kultivasi seperti itu juga membuat Lu Sheng dan Shadow terdiam beberapa saat, terutama Lu Sheng. Dia telah menemukan tempat ini selama beberapa tahun yang lalu, dan beberapa tahun inilah yang memungkinkan kultivasi keseluruhan sekte penyihir hantu bisa meningkat dengan cepat. Tetapi untuk meningkatkan begitu banyak kultivasi hanya dalam waktu beberapa puluh hari, selama ini di seluruh sekte penyihir hantu, hanya Lu Sheng dan Shadow yang memiliki kecepatan seperti itu. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan fakta bahwa orang lain tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sini setiap hari. Tetapi setidaknya Gordon memiliki bakat yang luar biasa, dan teknik yang dia kembangkan jelas jauh di atas kedua bersaudara Lu itu. Ini membuat Lu Sheng semakin yakin dengan keputusan awalnya. Sementara itu, metode kultivasi abu relatif unik. Meskipun dia juga mengolah energi internal di dalam dantiannya, tetapi dia masih memerlukan lebih banyak usaha dalam memoles tubuh fisiknya. Beberapa bulan telah berlalu, namun kultivasi abu masih tetap sama. Tetapi kekuatan tubuh fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan seorang master seperti Lu Sheng dan Shadow pun tidak akan berani melawan abu kalau hanya mengandalkan tubuh fisiknya. Dengan kekuatan tempur abu saat ini, bahkan kalau dia sendirian melawan master alam bawaan ketiga, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh lawannya. Adapun mengenai wanita berambut perak, teknik kultivasinya bahkan lebih unik lagi. Aura Qi yang melimpah ini tidak berdampak banyak untuknya. Tetapi dengan adanya dua master seperti Lu Sheng dan Shadow yang menjadi sparring partnernya, akhirnya kekuatan tempurnya juga meningkat dengan cepat, dan dia bahkan tidak yakin alam seperti apa yang telah dia capai pada saat ini. Karena kultivasi orang-orang di sekitar Leon telah meningkat pesat, maka seharusnya kultivasi Leon yang bakatnya jauh di atas mereka bisa meningkat lebih cepat lagi. Menurut perkiraan Lu Sheng, Leon akan bisa secara langsung mencapai alam bawaan ke-6 tanpa mengalami kesulitan. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Leon sejauh ini belum menembus meridian utama dan masih terjebak di alam bawaan ke-4. Hal ini membuat Lu Sheng sangat bingung. Mungkinkah penampilan Leon sebelumnya hanya ilusi? Tapi tentu saja itu bukan ilusi. Sebagian besar buah spiritual yang ada di dalam gua telah masuk ke dalam mulut Leon, dan Leon menempati posisi tertinggi di dalam gua. Dengan perkiraan sebelumnya, dalam jangka waktu yang begitu lama, akan sangat mudah bagi Leon untuk menerobos 12 meridian utama itu sendiri, dan kemudian mengikuti tren untuk menerobos 8 meridian ganjil. Tapi yang tidak dia duga adalah meskipun kecepatan Leon dalam menyerap aura Qi ini beberapa kali lipat lebih cepat daripada Gordon dan yang lainnya, tetapi sebagai hasilnya sejauh ini dia tidak memiliki kesempatan untuk membuka 12 meridian utamanya. Sebenarnya, ini bukan karena Leon tidak bisa melakukannya, tetapi karena Leon tidak memiliki kesempatan. Seniman bela diri berkultivasi dengan menyerap Qi spiritual antara langit dan bumi, dan mengubahnya menjadi Qi sejati di dalam diri mereka sendiri, lalu pada akhirnya memadatkannya di dantian mereka. Kapasitas dantian pada dasarnya juga tetap. Jadi yang perlu dilakukan oleh seorang seniman bela diri adalah terus-menerus meredam Qi sejatinya untuk membuatnya menjadi semakin murni, dan pada akhirnya akan menjadi Qi sejati bawaan. Nantinya mereka bisa menggunakan Qi sejati bawaan itu untuk memadamkan daging mereka sendiri dan selangkah demi selangkah meningkatkan kekuatan tempur mereka sendiri. Leon juga mengalami hal seperti itu sebelumnya. Tetapi ketika dia mencapai alam bawaan keempat dan bersiap untuk berlari ke alam bawaan, dia terkejut ketika menemukan bahwa dantiannya mengembang dengan kondensasi Qi sejati bawaannya.
Sampai sekarang, Leon tidak tahu apa nama latihan yang dia kembangkan. Tetapi Pak Tualong dengan jelas pernah mengatakan kepadanya bahwa rangkaian latihan kultivasi ini hanya cocok untuknya, dan orang lain tidak akan bisa mengikutinya. Pada saat dulu Leon mendengar tentang hal itu, dia masih tidak peduli. Namun pada saat ini dia samar-samar bisa memahami sesuatu. Dengan mati-matian, Leon berusaha menyerap ki spiritual yang ada di dalam gua. Hal ini menyebabkan dantiannya terus berkembang. Setelah lebih dari 2 bulan, jumlah dantian sejati yang dapat ditahan oleh dantiannya telah mencapai titik yang tidak terbayangkan oleh orang normal. Kalau dantian orang lain diibaratkan sebagai kolam, maka dantian Leon adalah danau yang sangat besar dan tak tertandingi. Kalau dilihat dari jumlah dantian sejati yang dimiliki oleh Leon, itu cukup untuk mengalahkan seniman bela diri manapun di dunia ini. Semua seniman bela diri alam bawaan akan memadamkan tubuh jasmani mereka. Bahkan setelah mencapai alam bawaan ketiga, ki sejati bawaan di tubuh mereka juga akan terus memadamkan tubuh jasmani mereka. Tetapi ki sejati yang dikonsumsi oleh seniman bela diri rata-rata adalah bagian yang sangat kecil dari ki sejati. Dan kasus-kasus seperti kasus Leon, di mana hampir setengah dari ki sejatinya sudah digunakan untuk memadamkan tubuh jasmaninya, adalah sebuah kasus yang langka. Abu yang mengembangkan teknik unik dalam mengembangkan kultivasinya tidak masuk hitungan langka ini. Inilah yang menyebabkan kultivasi Leon tidak meningkat terlalu banyak, meskipun dia telah menyerap sebagian besar aura ki. Sebaliknya, tubuh fisiknya justru semakin dipoles, dan bahkan dalam hal kekuatan fisik murni, dia sudah jauh melampaui Abu. Adapun mengenai kekuatan pertarungannya, bahkan dia sendiri tidak tahu level seperti apa yang telah dicapainya. Pada hari ini, angin dan matahari sangat indah. Dantian di tubuh Leon akhirnya berhenti mengembang, dan di dalam dantiannya, yang jauh lebih besar daripada seniman bela diri biasa, mengandung sejumlah besar ki sejati. Ki sejati itu hampir berubah menjadi cairan yang ditimbun, seolah-olah itu adalah bom udara bertekanan tinggi. Saat Leon merenungkan untuk mencoba memasuki alam bawaan kelima, dia menemukan ada sesuatu yang salah di sekitarnya. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa mata air spiritual telah mengering, dan bahkan tanaman merambat yang ada di sebelahnya telah mengerut sedikit. Sementara untuk buah spiritual dari tanaman merambat itu, tidak ada satupun yang tersisa. Apakah Leon sudah menyedot semua ki spiritual dari mata air spiritual? Leon sedikit terdiam dan malu. Tempat ini adalah ketergantungan terbesar dari sekte penyihir hantu. Kalau Leon menguras mata air spiritual ini, apa yang akan dilakukan oleh anggota sekte penyihir hantu yang lainnya? Tanpa mata air spiritual ini, seluruh ngarai ini akan terlihat tidak jauh berbeda dari dunia luar. Leon berdiri dengan gagah dan berjalan menuju bagian luar gua. Tetapi di dalam hatinya dia diam-diam bertanya-tanya, bagaimana nantinya dia harus menjelaskan situasi ini kepada Lu Sheng. Namun, ketika Leon berjalan ke pintu masuk gua, dia melihat ke langit dengan ekspresi tertegun. Di langit ada salju yang melayang seperti bulu angsa. Ini adalah pegunungan Nanyun di selatan. Bahkan di musim dingin, di sini tidak pernah turun salju. Tetapi sekarang masih di bulan Juni dan salju setebal itu sudah turun. Bagaimana bisa ada salju yang melayang di bulan Juni? Apa yang tidak disadari oleh Leon adalah bahwa tak lama setelah dia meninggalkan gua, suara renyah datang dari bawah mata air spiritual itu, seolah ada sesuatu yang hancur. Bab 660. Hanya dalam waktu setengah jam, seluruh ngarai sudah tertutup salju putih.
Dan dalam halaman kecil di bagian terbaik ngarai, Leon sedang duduk di kursi utama di bagian paling tengah. Ketika dia melihat ekspresi serius di wajah orang-orang yang ada di depannya, dia juga terdiam beberapa saat. Mata air spiritual mengering. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika Lu Sheng telah melangkah ke alam bawaan kelima untuk membuka 12 meridian utama di tubuhnya secepat mungkin dan berkultivasi seperti orang gila, Lu Sheng hanya membuat ki spiritual di dalam gua menjadi sedikit lebih tipis. Tidak pernah terjadi ada orang yang menyedot mata air spiritual secara langsung seperti yang dilakukan oleh Leon pada saat ini. Tapi kebingungan yang lebih besar lagi adalah bagaimana mungkin salju turun di ngarai ini. Dan salju yang turun juga begitu banyak. Mungkinkah ini terkait dengan mata air spiritual yang mengering? Pertanda apa yang ditimbulkan oleh salju lebat ini? Setelah hening beberapa saat, Shadow pun berbicara. Kemarin, mata air spiritual masih menyembur keluar. Tapi hari ini, mata air spiritual tiba-tiba mengering. Aku pribadi merasa ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi Tuanmu Daud. Semua orang mengangguk. Jangankan kemarin, bahkan pagi ini saja mata air spiritual masih menyemburkan cairan spiritual. Selain itu, kecepatan Leon dalam menyerap ki spiritual juga tidak jauh berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Jadi tidak mungkin mata air spiritual terkuras hanya dalam waktu 1 minggu. Bahkan kalaupun mata air spiritual mengering, akan selalu ada beberapa ki spiritual di langit dan di bumi ini. Tetapi semua yang hadir di sini adalah master seni bela diri. Dan pada saat ini mereka tidak bisa merasakan sedikit pun dari ki spiritual. Ini terlalu tidak biasa. Leon terdiam sejenak dan kemudian mengatakan pendapatnya. Mungkin ini terkait dengan salju lebat yang ada di hutan ini. Lu Sheng menghela nafas pelan. Terlepas dari apakah itu terkait atau tidak, tidak ada alasan bagi kita untuk terus tinggal di tempat ini. Kita harus segera keluar dari sini. Ketika untuk pertama kalinya, Lu Sheng menemukan tempat ini dan untuk sementara menggunakannya sebagai markas sekte penyihir hantu adalah karena aura ki di sini sangat melimpah dibandingkan dengan di dunia luar. Tetapi sekarang, karena aura ki tersebut telah mengering, tidak ada gunanya lagi untuk terus tinggal di sini. Tidak ada seorang pun yang akan menentang keputusan ini. Saat semua orang hendak berkemas dan meninggalkan tempat ini, sosok Zubachi tiba-tiba muncul di depan pintu dan berkata, "Leon, saudara perempuanmu sudah bangun." Leon sangat terkejut. Jabatan barunya sebagai pemimpin sekte penyihir hantu, salju yang turun di bulan Juni, dan penipisan aura ki saja sudah membuatnya terkejut. Apalagi ketika saat ini dia mendengar perkataan Zubachi. Dia hampir melompat seperti anak panah yang tajam dan segera mendorong Zubachi yang sepertinya masih ingin terus berbicara. Leon langsung berlari ke tempat Yurin beristirahat. Melihat Leon yang langsung menghilang, Zubachi bergumam dengan sangat tidak puas. Kurang ajar, anak nakal itu juga terlalu tidak berperasaan kan? Aku sudah bekerja keras selama hampir 3 bulan. Tapi dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih kepada aku. Tentu saja Leon sudah tidak mendengar kalimat ini lagi. Pada saat ini, dia sudah berlari ke tempat Yurin. Yurin sudah tertidur selama 81 hari penuh. Meskipun dia mati-matian berkultivasi setiap hari dan mati-matian menyerap ki spiritual yang kaya di dalam gua ini, namun orang yang paling dikhawatirkan oleh Leon adalah Yurin. Gordon, Abu, termasuk wanita berambut perak, semuanya menjaga pintu masuk ke kamar Yurin. Melihat kedatangan Leon, sebelum mereka bisa menyapa Leon, Leon sudah bergegas masuk ke dalam ruangan seperti angin. Sekilas dia melihat kakeknya duduk di tepi tempat tidur sambil tersenyum menatap wanita yang terbaring di tempat tidur.
Melihat Leon yang kebingungan, Frederick tersenyum lembut ke arah Yurin sebelum berdiri. "Lihat, anak itu sudah ada di sini, jadi kakek akan keluar dulu." Setelah melewati masa-masa pemulihan, tubuh Frederick juga telah mengalami banyak kemajuan dan dia bahkan terlihat lebih bersemangat daripada sebelumnya. Lelaki tua itu kemudian menepuk pundak Leon dan berkata, "Nak, kakakmu baru saja bangun, jadi jangan mengajaknya berbicara terlalu banyak." Kemudian Frederick berjalan keluar kamar dan menutup pintu kamar tersebut. Dia tahu posisi Yurin di hati Leon, dan dia juga tahu berapa banyak yang telah dibayar Leon demi bisa menyelamatkan Yurin agar Yurin bisa terbangun. Saat ini dia ingin membiarkan kedua saudara ini berkumpul. Leon agak gugup. Dia berjalan menuju ke tempat tidur Yurin dengan sangat lambat. Dia takut semua ini hanya ilusi. Dia takut ketika dia berjalan ke samping tempat tidur Yurin, ternyata Yurin masih tidur nyenyak seperti sebelumnya. Leon sangat berhati-hati dalam melangkah. Akhirnya, di tengah-tengah ketakutan yang luar biasa, Leon datang ke samping tempat tidur dan melihat Yurin di tempat tidur. Yurin benar-benar sudah bangun. Beberapa hari koma tidak membuat Yurin kehilangan banyak berat badan. Di bawah perawatan Zubachi, bahkan meskipun Yurin dalam keadaan koma, nutrisinya tidak pernah terputus. Saat ini dia masih terlihat secantik biasanya. Hanya saja karena dia tidak terpapar sinar matahari selama berhari-hari, wajahnya terlihat sedikit pucat. Pada saat ini Yurin memamerkan senyum tipis di wajahnya, dan matanya yang dalam hanya menatap Leon dengan gembira. "Leon, kakak Yurin." Keduanya berbicara hampir secara bersamaan. Tidak ada kata-kata terima kasih atas kerja keras Leon atau semacamnya. Dengan kedekatan hubungan di antara keduanya, hal seperti itu sudah tidak perlu lagi untuk dikatakan. Hanya saja, ketika keduanya membuka mulut pada saat yang sama, mereka benar-benar merasakan kalau jiwa mereka masih bertaut dengan erat sehingga mereka tertawa kembali. Leon maju dan menjabat tangan Yurin sambil berkata, "Baguslah, kau sudah sadar kembali." Yurin juga mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja dia juga merasa sangat senang bisa bangun lagi, karena akhirnya dia bisa melihat bocah lelaki tampan ini lagi. Setelah hening beberapa saat, Yurin berbicara. "Kudengar di luar sedang turun salju, benarkah itu?" Leon mengangguk. "Iya, salju sudah turun di bulan Juni. Itu sangat aneh." Yurin bergumam, "Ini memang aneh, tapi salju jarang turun di Rongdu. Jadi syukurlah karena kita bisa menikmati pemandangan bersalju di sini selama beberapa hari." Mendengar perkataan Yurin tersebut, Leon pun membuat keputusan. "Kalau begitu, mari kita tinggal selama beberapa hari lagi." Bagaimanapun juga, Yurin baru saja bangun dari komanya dan tubuhnya masih lemah. Jadi tidak mungkin baginya untuk langsung melakukan perjalanan jauh dan kembali ke Rongdu pada saat ini. Akan lebih baik kalau mereka tetap tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Setelah membuat keputusan, Leon menyuruh Lu Sheng membawa yang lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Sementara dia sendiri tetap tinggal di sini untuk menemani Yurin. Barulah setelah beberapa hari kemudian, tubuh Yurin sudah pulih dan Leon bersiap untuk meninggalkan ngarai ini. Namun, ternyata sebelum Leon pergi, wanita berambut perak mengusulkan agar dia boleh tetap tinggal di sini untuk berkultivasi. Setelah memikirkan tentang metode kultivasi wanita berambut perak yang unik, Leon pun mengangguk setuju. Tanpa mengucapkan terlalu banyak kata basa-basi, Leon meninggalkan ngarai bersama dengan Yurin dan kelompoknya. Ketika melihat punggung Leon dan yang lainnya yang menghilang, wanita berambut perak menghela nafas pelan. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju ke gua tempat Leon pernah berkultivasi. Di dalam gua sudah tidak ada lagi ki spiritual yang kaya. Gua ini tampak tidak berbeda dengan gua biasa.
Kalaupun ada yang berbeda, itu adalah gua ini sangat dingin dan bahkan lebih dingin daripada di luar. Bagi wanita berambut perak, cuaca seperti ini sangat cocok untuk berkultivasi. Tapi apa yang benar-benar membuatnya memilih untuk tetap tinggal adalah karena setelah salju turun, dia merasakan perasaan yang sangat familiar di sini, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Ketika wanita berambut perak baru saja datang, dia langsung pergi ke sisi mata air yang mengering itu. Melihat mata air yang mengering itu, kilatan kebingungan melintas di mata wanita berambut perak. Tetapi setelah beberapa saat merenung, wanita berambut perak sepertinya telah membuat keputusan yang bagus. Dan dengan kerja dan dengan keras, dia langsung membanting tinjunya ke mata air itu. Terdengar suara yang tajam. Mata air ini terlihat seolah kosong, tetapi sebenarnya memiliki lapisan es di permukaannya. Dengan pukulan wanita berambut perak, maka lapisan es yang benar-benar transparan itu langsung pecah dan dalam sekejap, cahaya biru dari mata air itu menyembur keluar dari dan menyelimuti wanita berambut perak. Bab 661. Hujan musim gugur yang turun telah meredakan panasnya musim panas yang membosankan. Di pintu masuk kediaman keluarga Wood di Rongdu, dengan mengenakan cengsam kuning cerah, Yurin berdiri dengan tenang di tepi danau naga dengan payung di tangannya. Hujan yang turun menghantam payung Yurin. Beberapa tetes air hujan memercik ke betis Yurin dan membawa sedikit kesejukan. Tanpa mempedulikan dinginnya kakinya, Yurin terus melihat ke depan pada dua sosok di danau yang terus-menerus bertaut. Sudut mulutnya mengungkapkan senyum tipis. Sejak kembali dari ngarai sekte penyihir hantu, setiap malam Leon akan datang ke danau ini untuk berlatih. Dia menggunakan daya tahan air danau untuk membuat kecepatan tinjunya menjadi lebih cepat dan sosoknya menjadi lebih gesit. Orang-orang yang dia lawan, mulai dari Gordon hingga Abu dan juga banyak master dari sekte penyihir hantu, dia berlatih 2 jam sehari tanpa kenal lelah. Hanya saja pada hari ini, lawannya berganti menjadi seorang wanita. Lebih tepatnya seorang wanita cantik dengan tubuh seksi dan rambut panjang berwarna perak. Wanita itu tidak lain adalah wanita berambut perak yang baru saja kembali dari pegunungan Nanyun. Hari itu, ketika kerumunan orang meninggalkan ngarai, wanita berambut perak memilih untuk tinggal sendirian di ngarai. Tidak ada yang menyangka kalau dia akan tinggal sendirian di ngarai yang telah kehilangan auranya selama lebih dari 2 bulan. Dan terlebih lagi, tidak ada yang menyangka kalau kekuatan wanita berambut perak telah meningkat pesat dalam 2 bulan ini. Hari-hari ini tidak peduli apakah itu Gordon atau Abu atau banyak master dari sekte penyihir hantu yang telah melawan Leon di danau, tidak satupun dari mereka yang melawan Leon, kecuali Lu Sheng yang tidak pernah bergerak. Shadow dan bahkan Shiruthless yang berada di alam bawaan keempat hanya mampu bertahan paling lama 1/4 jam dalam menghadapi tinju Leon. Tetapi sekarang wanita berambut perak dan Leon telah bertarung di danau selama 1/2 jam. Tetapi masih belum ada pemenangnya. Bahkan dari tempat kejadian, bisa dilihat kalau wanita berambut perak secara samar-samar mengalahkan Leon. Meskipun Yurin tidak tahu banyak tentang seni bela diri, tetapi dia tahu bahwa kalau pertarungan ini terus berlanjut, Leon mungkin akan kalah di tangan wanita berambut perak. Dia sedikit penasaran dengan apa yang telah dialami wanita berambut perak akhir-akhir ini dan bagaimana kekuatannya bisa meningkat pesat. Tidak hanya dia, Lu Sheng yang diam-diam memperhatikan kekuatan tempur wanita berambut perak juga sama terkejutnya. Ketika Leon bertarung melawan orang lain sebelumnya, dia juga tidak menggunakan ki sejatinya.
namun mampu mengalahkan si Ruthless dari alam bawaan keempat dengan sepenuhnya mengandalkan kekuatan tempur fisiknya. Kekuatan fisik Leon benar-benar telah melampaui Abu. Lu Sheng belum pernah melihat tubuh fisik yang begitu kuat sebelumnya. Tetapi sekarang, dalam hal kekuatan fisik, wanita berambut perak ini telah sepenuhnya menekan Leon. Apa sebenarnya teknik yang dia kembangkan dan kenapa kultivasinya tumbuh lebih cepat di lingkungan yang dingin itu? Melihat sosok kedua orang itu yang terus-menerus mengejutkan, senyum pahit muncul di sudut mulut Lu Sheng. Sebelumnya dia berpikir bahwa meskipun Leon masih terjebak di alam bawaan keempat, namun dengan tubuh fisiknya yang kuat, ditambah dengan ki sejatinya yang tebal, Leon pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi sekarang sepertinya dia bukan hanya tidak akan bisa melawan Leon, tetapi dia juga tidak akan bisa mengalahkan wanita berambut perak. Bagaimanapun juga, Leon masih memiliki kultivasi alam bawaan keempat. Tapi bagaimana dengan wanita ini? Sejauh ini dia belum merasakan sedikit pun ki sejati di tubuh wanita ini. Tanpa adanya ki sejati untuk meredam dagingnya, bagaimana dagingnya bisa menjadi begitu kuat? Mungkinkah dia menggunakan ki dingin untuk memadamkan tubuhnya? Terdengar suara gemuruh yang keras dan tubuh kedua orang itu seperti dua meteor yang dengan kejam menabrak satu sama lain. Permukaan danau yang sudah beriak tiba-tiba menyapu ombak besar, dan tanpa menunggu ombak turun, kedua orang itu dengan gila-gilaan saling membombardir satu sama lain. Meskipun sebagian besar tubuh mereka berada di dalam air, tetapi kecepatan kedua orang itu tidak terpengaruh sama sekali. Seluruh danau diaduk-aduk oleh kedua orang itu hingga berguling-guling. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kedua sosok itu akhirnya berpisah dan tidak saling menyerang lagi. Perlahan-lahan Leon menyingkirkan tinjunya dan membiarkan tetesan hujan jatuh ke tubuhnya. Dia menatap wanita berambut perak yang baru saja kembali dari sudut mulutnya, membuat senyuman tipis. "Sepertinya kau telah mendapatkan cukup banyak." Wanita berambut perak hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Memang benar bahwa dia telah mendapatkan cukup banyak, tetapi apa sebenarnya yang dia dapatkan, dia juga agak tidak jelas. Dia hanya ingat bahwa setelah Leon dan yang lainnya pergi hari itu, seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang memanggilnya. Dia berjalan ke gua itu dan menghancurkan mata air itu dengan satu pukulan. Lalu dia diselimuti oleh cahaya biru dan seluruh keberadaannya kehilangan kesadaran. Ketika dia terbangun, itu sudah lebih dari 2 bulan kemudian. Setelah tidak sadarkan diri selama lebih dari 2 bulan, tanpa mengisi ulang energi apapun, jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan berubah menjadi mayat kering. Tetapi anehnya dia menemukan bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat beberapa kali lipat, dan yang lebih membingungkan lagi adalah kenyataan bahwa ada lebih banyak energi yang tidak dapat dijelaskan di dalam tubuhnya. Hanya saja energi ini yang telah berada dalam kondisi tidur, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tetap saja tidak ada cara untuk memobilisasi energi ini. Dan energi ini juga memadamkan tubuh fisiknya setiap saat. Samar-samar dia merasa bahwa dia tidak memiliki cara untuk menggunakan energi ini sekarang, karena tubuh fisiknya terlalu rapuh dan belum mampu menahan energi ini. Bagaimanapun, dia tidak dalam posisi yang baik untuk memberitahu Leon secara rinci mengenai hal ini. Tetapi dari mata Leon dia bisa melihat kalau Leon sudah mengetahui dengan jelas tentang energi yang ada di tubuhnya ini.
Leon tersenyum dan berkata, "Ayo, kita berhenti di sini hari ini." Leon bisa merasakan kekuatan itu di dalam tubuh wanita berambut perak, dan meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh wanita berambut perak setelah dia dan yang lainnya pergi, namun dia tahu bahwa saat ini wanita berambut perak sangat kuat. Begitu kuat sehingga dia sendiri mungkin tidak akan bisa menang meskipun dia menggunakan kekuatan penuhnya. Leon sama sekali tidak merasa iri, dia justru merasa sangat bahagia untuk wanita berambut perak. Adapun mengenai dirinya sendiri, dia telah kembali setelah begitu lama dan dia telah berkultivasi dengan putus asa hari ini. Dengan putus asa setiap hari. Ralat. Adapun mengenai dirinya sendiri, dia telah kembali setelah begitu lama dan dia telah berkultivasi dengan putus asa setiap hari. Tetapi dia masih terjebak di alam bawaan keempat. Ki sejati di dantiannya tidak meluap, sehingga tidak ada cara untuk membuka 12 meridiannya. Ki sejati Leon berada dalam keadaan cair sejak dia keluar dari ngarai, dan setelah sekitar 2 bulan terakhir. Bahkan ada sebagian ki sejati cair di dalam dantiannya yang telah berubah menjadi bentuk padat. Anehnya, kristal telah terbentuk di tengah-tengah dantiannya. Kalau orang lain mengetahui tentang hal ini, entah sensasi seperti apa yang akan ditimbulkannya. Kecuali seorang seniman bela diri yang telah mencapai ranah Grandmaster, orang biasa tidak akan mungkin untuk mengubah ki sejati bawaan cair menjadi padat. Tetapi, Leon tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Semakin kohesif ki sejati seseorang, semakin kuat kemampuannya. Begitu semua ki sejati di dantiannya diubah menjadi keadaan padat, maka akan mudah untuk membuka 12 meridian, dan pada saat itu kekuatan tempurnya akan mengalami lompatan kualitatif. Sebenarnya dalam beberapa hari terakhir ini, tujuan Leon mencari sparring partner adalah untuk memadatkan ki sejati di tubuhnya secepat mungkin. Wanita berambut perak mengangguk. Baiklah. Dia juga bisa merasakan energi dominan dan tak tertandingi yang terkandung dalam tubuh Leon. Hanya saja tidak seperti energi yang tidak terkendali di tubuhnya sendiri, Leon bisa memobilisasi ki sejati di tubuhnya kapan saja. Begitu Leon melawannya dengan habis-habisan, dia tidak akan bisa menjadi lawan Leon. Namun, setelah bertarung dengan Leon, dia menemukan bahwa tubuh fisiknya tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Leon baru saja berjalan ke danau ketika Gordon bergegas datang dengan memegang ponsel Leon sambil berkata, "Tuan muda, ada panggilan telepon." Leon dengan santai bertanya sambil mengambil handuk yang diberikan oleh Yurin untuk menyeka hujan dan keringat dari wajahnya. Siapa yang menelpon? Gordon menjawab, "Jenderal Ouyang." Leon mengangkat alisnya samar-samar. Dia merasa kalau ini jelas bukan suatu pertanda yang baik. Tetapi dia tetap menerima panggilan itu. Tepat setelah Leon menjawab telepon, sebuah suara berat yang tidak sabar, dan bahkan agak sedih dari Ouyang Suo datang dari ujung sana. "Leon, datanglah ke Sudu segera." Bab 662. Hujan terus saja turun. Saat ini di Sudu, di pangkalan pelatihan tim Huya. Ratusan prajurit berseragam berdiri dengan tenang di lapangan. Beberapa dari mereka adalah anggota resmi tim Huya.
sementara yang lainnya adalah anggota cadangan tim Huya. Tapi tak peduli siapa mereka, semuanya menatap ke depan dengan wajah sedih. Mereka membiarkan hujan deras mengguyur tubuh mereka. Di dalam kanopi darurat yang ada di depan mereka, terdapat lebih dari selusin mayat yang terbaring dengan tenang. Ouyang Suo, orang nomor 1 di wilayah militer Sisu, Zhang Yifeng, pemimpin pasukan khusus tim Huya, dan para jenderal lainnya dengan bintang emas bersinar di pundak mereka. Berdiri di sana satu persatu dengan kesedihan dan kemarahan yang sama. Melihat rekan-rekannya yang telah meninggal, wajah Zhang Yifeng memerah. Dahi Ouyang Suo bahkan terlihat sangat berkerut. Ketika Leon tiba dengan terburu-buru, apa yang dia lihat adalah pemandangan seperti itu. Dia berlari 100 meter ke depan, lalu mendorong Ouyang Suo dan Zhang Yifeng yang berdiri di depannya. Dia menatap kosong ke arah selusin mayat yang tergeletak di bawah tenda. Ye Yuting, Liu Tao, Qin Ke, Zhang Yang, dan Xu Bin, semuanya adalah orang-orang yang pernah dikenalnya dan orang-orang yang pernah bertempur berdampingan dengannya. Saat ini mereka semua terbaring dengan tenang di sini. Mereka tidak memiliki napas sama sekali. Mereka telah berubah menjadi mayat yang dingin. Dalam benak Leon, dia memikirkan lelucon yang sering diceritakan Liu Tao. Dia memikirkan bayangan Qin Ke yang sering membicarakan tentang pacarnya. Dia teringat dengan kebiasaan Zhang Yang mengeluarkan ponselnya untuk bermain game segera setelah dia selesai berlatih, dan bayangan Xu Bin yang sering menarik dirinya sendiri seperti anak kecil untuk bertanya tentang ini dan itu. Hati Leon terasa sakit. Ada juga Ye Yuting yang cedera kakinya masih dalam proses penyembuhan. Leon pernah berjanji bahwa setelah Yuting sembuh, dia akan menjamu Yuting dengan makan besar. Tetapi sebelum janji itu terrealisasi, Yuting sudah pergi dan sekarang tidak ada lagi kesempatan bagi Leon untuk menjamu Yuting. Liu Tao dan Qin Ke adalah anak-anak muda yang juga telah dididik oleh Leon. Ternyata sekarang semuanya sudah mati. Leon sedikit bingung, sedikit terkejut, dan sedikit tidak percaya. Kenapa mereka semua pergi secara tiba-tiba? Dia menatap kosong ke wajah-wajah yang tidak asing di depannya ini. Dia memikirkan wajah dan senyuman mereka sebelumnya dan merasa seolah-olah hatinya ditekan oleh batu besar. Semua ini sangat sulit untuk ditanggung. Baru setelah sekian lama, Leon pun berbalik dan mendesis ke arah Ouyang Suo. Apa yang sedang terjadi di sini? Ekspresi Leon terlihat sangat mengerikan. Matanya bahkan semerah darah. Kenapa mereka semua tiba-tiba mati dengan cara yang tidak baik? Tatapan Ouyang Suo sangat dalam. Sudut-sudut matanya bahkan meneteskan air mata dingin yang bercampur dengan hujan lebat. Dengan panik, Leon mengguncang Ouyang Suo. "Cepat katakan kepadaku apa yang terjadi." Ketika Ouyang Suo memberitahunya di telepon bahwa Yuting dan yang lainnya mengalami kecelakaan, dia masih tidak bisa mempercayainya. Tetapi sekarang setelah menyaksikan semua ini, dengan mata kepalanya sendiri, dia dipaksa untuk menerima fakta kejam ini. Zhang Yifeng, yang sejak tadi hanya berdiri diam di samping, langsung berlutut ke arah Leon sambil berkata, "Instruktur, semua ini salahku." Air mata yang ada di mata Zhang Yifeng sudah tidak bisa lagi ditahan dan keluar begitu saja. Kalau dia tidak meremehkan kekuatan musuh, bagaimana bisa saudara-saudaranya ini mati? Semuanya adalah kesalahannya. Dialah yang membunuh mereka. Leon hampir menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata kepada Ouyang Suo. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Suaranya terdengar serak, seolah-olah keluar dari neraka.
Ouyang Suo tidak langsung menjawab, tetapi berkata ke arah Leon sambil berjalan lurus ke satu sisi. "Kau, ikutlah denganku." Leon melirik Zhang Yifeng yang diam-diam menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata merah Leon. Leon mencoba yang terbaik untuk menekan kesedihan di dalam hatinya dan mengikuti instruksi Ouyang Suo untuk berjalan ke samping. Ouyang Suo menyapukan pandangannya sekilas. Setelah dia memastikan bahwa percakapan antara keduanya tidak akan terdengar oleh siapapun, dia memberitahu Leon tentang apa yang sebenarnya terjadi. Belum lama ini, ada mata-mata di pangkalan penelitian ramuan gen. Salah satu anggota tim Profesor Su yang bernama Liu Xuan menyalin formula lengkapnya dan melarikan diri dari pangkalan dengan bantuan seseorang. Ouyang Suo yang mendapat kabar tersebut langsung mengirimkan tim Huya untuk mengejarnya pada saat itu juga. Pada akhirnya, Yu Ting berhasil menangkap Liu Xuan di garis perbatasan. Tetapi kemudian tepat ketika Yu Ting bertemu dengan Xiu Bin dan yang lainnya, mereka menghadapi serangan master dan semua pasukannya terbunuh. Sementara pengkhianat itu dibawa pergi. Ketika Zhang Yifeng memimpin anggota lain dan tiba di sana, semuanya sudah terlambat. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah membawa kembali jasad orang-orang tersebut. Mata Leon yang sudah memerah bahkan menjadi lebih merah lagi ketika dia mendengar bahwa Yu Ting dan yang lainnya telah terbunuh secara tragis karena alasan seperti itu. Pada awalnya, untuk mendapatkan ramuan gen yang lengkap, dia secara pribadi memimpin Yu Ting dan kelompoknya ke makam kuno. Dan pada saat itu, dia kehilangan 2 orang anggotanya. Siapa yang menyangka sekarang karena adanya mata-mata, dia telah kehilangan begitu banyak anggotanya. Melihat wajah tua Ouyang Suo, Leon memiliki keinginan untuk mengeluarkan tinjunya. Seluruh bagian inti dari ramuan gen berada di tangan Profesor Su, dan seluruh basis penelitian juga dilindungi ketat oleh militer. Namun hasilnya masih terjadi kecelakaan seperti ini. Sebagai orang pertama di wilayah militer Sisu, Ouyang Suo tentu saja menjadi orang pertama yang memikul tanggung jawab utama. Hanya saja saat ini bukan waktunya untuk mengejar tanggung jawab. Yu Ting dan yang lainnya tidak boleh mati sia-sia seperti ini. Leon dengan dingin bertanya, "Siapa mata-mata itu?" Ouyang Suo menjawab, "Saat ini belum diketahui siapa orangnya." Tekanan darah Leon langsung naik. "Masih belum diketahui katamu?" Ada begitu banyak anggota tim Huya yang telah meninggal, tetapi Ouyang Suo bahkan tidak tahu siapa pengkhianatnya. Saat ini Ouyang Suo mencoba menjelaskan. Pengkhianatnya melakukannya dengan sangat tertutup dan tidak meninggalkan petunjuk sama sekali. Mungkin Yu Ting sempat menginterogasi selama dia menghabiskan waktu sendirian dengan pengkhianat itu. Tapi sayangnya, Ouyang Suo tidak melanjutkan lagi kata-katanya. Begitu dia memikirkan bahwa para anak buahnya telah melakukan banyak usaha hanya untuk menemukan formula ramuan gen. Tetapi karena adanya pengkhianat, maka semua usaha mereka sebelumnya menjadi sia-sia dan dia juga kehilangan begitu banyak orang-orangnya. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia sangat ingin menghancurkan si pengkhianat itu menjadi 10.000 bagian. Ekspresi wajah Leon sangat suram. Bukan hanya formula ramuan gen yang bocor, tetapi ada begitu banyak saudara-saudaranya yang telah meninggal. Namun mereka bahkan tidak tahu siapa musuh mereka. Perasaan tidak berdaya ini membuat Leon ingin muntah darah karena depresi. Pada saat ini, Ouyang Suo menambahkan, "Ada satu hal lagi. Yu Ting telah menerima panggilan pribadi setelah menangkap Liu Xuan." Leon terkejut. "Apa katamu?" Tim Huya memiliki aturan ketat bahwa ketika mereka menjalankan misi, mereka dilarang membawa ponsel pribadi selain ponsel komunikasi yang dikeluarkan oleh instansi tentara. Selain itu, mereka juga tidak boleh memberitahu siapapun tentang ponsel khusus pasukan itu.
Ouyang Suo berkata, Yuting tumbuh dengan saudara perempuannya setelah orang tuanya meninggal, dan saudara perempuannya sangat bergantung padanya. Kupikir dia mungkin memberitahu saudara perempuannya tentang nomor ponsel rahasia itu. Kebetulan pada hari itu, saudara perempuannya sedang berulang tahun. Kami juga tidak bisa menemukan ponselnya. Mata Ouyang Suo tidak memiliki kemarahan karena anak buahnya sudah melanggar aturan. Yang ada hanya rasa sedih dan khawatir yang mendalam. Kelopak mata Leon berkibar dengan marah. Apakah kau khawatir kalau adiknya berada dalam bahaya? Bab 663. Ouyang Suo menatap mata Leon dan berkata dengan terus terang, pada kenyataannya, sinyal ponsel telah diblokir di lokasi di mana mereka mengalami kecelakaan. Kami tidak memiliki cara untuk menghubungi saudara perempuannya, karena kami tidak menemukan ponselnya. Setelah membuat permintaan ke Kementerian Komunikasi, akhirnya kami menemukan catatan panggilan pribadinya. Tentu saja kami tahu bahwa dia tidak mungkin menceritakan apapun yang terkait dengan misi kepada saudara perempuannya itu. Tetapi masalahnya adalah musuh tidak akan berpikir seperti itu. Mereka pasti akan berusaha untuk menemukan saudara perempuan Yuting untuk membungkamnya. Jadi kuharap kau bisa menggantikan kami untuk melindungi saudara perempuan Yuting. Leon mengangkat alisnya. Ini pasti bukan hanya tentang melindunginya. Kau ingin menggunakan pertemuan ini untuk menemukan petunjuk lainnya, bukan? Ouyang Suo menggertakkan giginya dan berkata, iya, untuk bisa menutupi pelarian Liu Xuan dari pangkalan penelitian tanpa meninggalkan jejak apapun. Orang itu pasti memiliki posisi dan kekuatan tinggi. Kalau orang seperti itu tidak terungkap, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Leon merenung sejenak sebelum akhirnya dia setuju. Baiklah, aku setuju. Leon juga tahu dalam hatinya, karena masalah ini berhubungan dengan pengkhianat di militer, maka kalau Ouyang Suo memobilisasi pasukan tim Huya untuk secara diam-diam melindungi saudara perempuan Yuting, pihak musuh jelas tidak akan dengan mudah mengambil umpannya. Jadi hanya dia seorang non-staff yang paling cocok untuk misi ini. Selain itu, lawannya mampu membunuh begitu banyak elit tim Huya. Kekuatannya pasti sangat kuat. Karena itu Leon tidak yakin kalau orang lain memiliki kemampuan untuk melindungi saudara perempuan Yuting. Jawaban singkat Leon membuat Ouyang Suo terkejut. Awalnya dia mengira Leon tidak akan menyukai misi semacam ini yang mengharuskannya untuk melindungi orang. Sama seperti ketika terakhir kali Leon diminta untuk melindungi Su Muyu. Namun, tanpa disangka, kali ini Leon justru setuju. Leon tahu apa yang dipikirkan Ouyang Suo, jadi dia berkata dengan dingin, memang mereka adalah orang-orangmu, tetapi mereka adalah saudara-saudaraku. Ouyang Suo membeku. Dia menatap wajah dingin Leon dan menghela nafas berat. Dia hanya menepuk pundak Leon dan berkata, kalau begitu, semuanya terserah padamu. Leon berkata dengan dingin, jangan khawatir. Bahkan kalaupun aku harus menggali 3 kaki ke dalam tanah, aku pasti akan menemukannya. Karena tidak tahu apakah pihak musuh telah mengetahui identitas saudara perempuan Yuting melalui ponsel Yuting atau tidak. Leon bahkan tidak sempat menghadiri pemakaman Yuting dan yang lainnya. Dia langsung meninggalkan pangkalan setelah mendapatkan mengenai detail saudara perempuan Yuting dari Ouyang Suo. Nama lengkap saudara perempuan Ye Yuting adalah Ye Xiaoshu. Dia baru saja berusia 20 tahun, hanya 10 hari lebih muda dari Leon, dan dia sendiri adalah mahasiswi tahun kedua di Universitas Nanyun di Provinsi Nanyun. Kampung halamannya berada di Kabupaten Honghe, Kota Nanyun. Tetapi sejak dia bersekolah, demi kenyamanannya, Yuting telah mengambil pinjaman untuk membeli 1 suite di sebelah Universitas Nanyun untuk ditinggali olehnya. Xiaoshu sangat pengertian.
dan tahu bahwa meskipun kakaknya diklasifikasikan sebagai prajurit tim Huya yang paling kuat di wilayah militer Sisu, namun gaji kakaknya tidak terlalu tinggi. Jadi untuk meringankan beban kakaknya, dia menyewakan salah satu kamar tanpa sepengetahuan kakaknya, sehingga dia memiliki penghasilan beberapa ratus dolar setiap bulan. Di bawah pengaturan Ouyang Suo, penyewa sebelumnya telah pindah, dan Leonlah yang akan tinggal di gedung apartemen kecil ini sebagai penyewa baru agar dia bisa melindungi Xiaosu dengan cermat. Selain itu, Ouyang Suo juga mengatur status mahasiswa pertukaran pelajar untuk Leon dan menjadi teman sekelas Xiaosu tanpa mengungkapkan jejak sedikit pun. Adapun mengenai uang pensiun Yuting, Ouyang Suo juga tidak melakukan pembayaran satu kali, namun sama seperti di masa lalu, dia mentransfer ke rekening Xiaosu setiap bulannya. Dia tidak ingin Xiaosu tahu kalau kakaknya telah mengorbankan nyawanya untuk negara. Dia juga takut gadis kecil itu tidak akan mampu menanggung pukulan seperti itu. Leon tidak ikut campur untuk pengaturan yang dibuat oleh Ouyang Suo. Bagaimanapun, Yuting meninggal terlalu tiba-tiba. Akan terlalu kejam kalau Xiaosu tiba-tiba mengetahui kabar buruk itu, dan Leon juga tidak akan bisa lagi melindungi Xiaosu secara diam-diam. Mereka harus memancing ikan besar yang mungkin akan mengambil umpan, dan sebelum mereka menemukan petunjuk baru, mereka sama sekali tidak boleh mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Di malam hari, Leon naik pesawat ke kota Kunyun di provinsi Nanyun dan langsung menuju ke alamat yang diberikan oleh Ouyang Suo. Dia takut kalau dia terlambat sedikit saja, nantinya mereka yang tersembunyi dalam kegelapan akan mengetahui identitas Xiaosu. Saat Leon terburu-buru bergegas ke kota Kunyun, di dalam sebuah villa pegunungan kecil di perbatasan provinsi Nanyun, beberapa pria dengan ekspresi acuh tak acuh berjaga di sekitar halaman kecil dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Di sebuah rumah, seorang pria berjas hitam sedang duduk di depan komputer, sambil terus-menerus mengetuk keyboard komputer. Di depan keyboard itu ada ponsel yang merupakan ponsel Yuting. Selain itu, ada juga seorang pria paruh baya berusia 40-an yang duduk diam di belakangnya sambil merokok bersama dengan seorang wanita. Tepat pada saat ini, pria yang mengetuk keyboard itu berkata sambil tersenyum puas, "Ketemu." Pada saat yang bersamaan, pria dan wanita yang duduk di ruang tamu sambil menghisap cerutu itu melihat ke arah pria berjas. Pria berjas itu tersenyum puas. Identitas nomor ini telah ditemukan. Dia adalah seorang mahasiswi dari Universitas Nanyun. Namanya Ye Xiaosu, dan seharusnya dia adalah saudara perempuan orang itu. Pria yang duduk di sofa membuang cerutu di tangannya dan berjalan ke komputer. Dia melihat informasi di layar komputer dengan alis yang sedikit berkerut. Saudara perempuan? Pria berjas itu tertawa pelan. Iya, dia bukan seseorang dari tim Huya. Jadi sepertinya orang itu tidak membocorkan informasi apapun. Sepertinya obrolan mereka hanya sebatas obrolan sehari-hari. Alis pria itu berkerut erat dan dia mendengus. Obrolan sehari-hari. Tim Huya bukanlah tentara bayaran. Bagaimana mungkin mereka bisa mengobrol dengan orang yang tidak terkait saat mereka sedang dalam misi? Dengan fasilitas yang mereka miliki, mereka juga hanya bisa mengetahui identitas Xiaosu melalui nomor telepon. Tetapi tidak ada cara untuk mengetahui apa yang Xiaosu dan Yuting bicarakan. Ini adalah bahaya tersembunyi yang terbesar. Pria berjas itu menoleh ke arah pria itu. "Apa maksudmu?" Pria itu dengan dingin mendengus. "Tuan yang mulia berkata, kita tidak boleh meninggalkan bahaya tersembunyi. Susu harus pergi ke kota Kunyun dan membawa gadis kecil itu hidup-hidup. Ingat, bawa dia dalam keadaan hidup-hidup." Pria berjas itu jelas merasa bahwa pria itu bersikap sedikit picik. Jadi dia berkata,
Tapi bagaimana kalau tim Huya menyadari hal ini juga dan dengan sengaja memancing kita? Pria itu mencibir, "Jangan khawatir. Tuan Yang Mulia mengatakan, sampai saat ini tidak ada gerakan di pihak tim Huya. Bahkan mereka tidak menyadari kalau kita mengambil ponsel ini. Kalaupun mereka benar-benar menggunakan ini sebagai umpan, dengan kemampuan kelompok pecundang itu, apakah mereka bisa menghentikan Zhu Zhu?" Wanita cantik yang sedang menghisap cerutu itu terkikik. Melihat senyum cerah wanita itu, pria berjas merasa menggigil di lubuk hatinya. Dia memikirkan pemandangan hari itu ketika Zhu Zhu membunuh 7 prajurit tim Huya sendirian. Dia pun langsung menutup mulutnya. Prajurit tim Huya, bagi orang biasa, memang merupakan unit elit yang sangat kuat. Tetapi masalahnya, Zhu Zhu bukan orang biasa. Bab 664. Di Provinsi Nanyun, Kota Kunyun, di dalam taksi, mengenakan satu set pakaian kain hitam, Leon bersandar di kursi belakang dan melihat kota yang tidak dikenalnya dari jendela mobil sambil diam-diam menghela nafas. Dia sudah pernah ke Kota Kunyun beberapa kali, tapi setiap kali datang dia hanya sekedar lewat tanpa sempat singgah. Namun, kali ini dia sendiri akan tinggal di sini untuk waktu yang lama sampai dia menemukan pengkhianat yang telah mengkhianati militer. Hanya saja, apakah pihak musuh akan benar-benar datang untuk menemukan Xiao Su? Leon tidak tahu apakah rencana Ouyang Suo dapat direalisasikan, tetapi dia tahu bahwa dalam situasi ini, dia dan yang lainnya tidak punya pilihan sama sekali. Setidaknya, Yu Ting telah mengorbankan dirinya, jadi mereka tidak akan pernah membiarkan satu-satunya orang yang dicintai Yu Ting di dunia ini menderita. Bahkan kalaupun hanya ada 1 dari sejuta kesempatan, dia harus tetap mengupayakan kemungkinan itu. Saat datang ke Kota Kunyun untuk melindungi Xiao Su secara diam-diam, Leon masih memiliki satu keraguan lagi. Dia sudah membantai tuan muda dari Menara Yunjian, yaitu Yun Di. Dan bahkan dia juga membunuh tetua agung keluarga Dugu, yaitu Dugu King dan rombongannya. Tetapi, setelah begitu banyak waktu yang berlalu sejak kejadian itu, kenapa kedua kekuatan besar ini tidak bergerak sedikit pun? Mungkin saja pemilik Menara Yunjian, yaitu Yun Feiyang, tidak tahu bahwa putranya telah meninggal karena dia masih bertapa. Tapi bagaimana dengan keluarga Dugu? Mungkinkah kepala keluarga Dugu juga sedang bertapa? Atau apakah dia tidak peduli dengan kematian Dugu King? Leon telah merenungkan pertanyaan ini selama beberapa hari, tetapi dia belum bisa mendapatkan petunjuk. Namun sekarang dia telah menjadi pemimpin sekte penyihir hantu, dan ada banyak master dari sekte penyihir hantu. Kalau ditambah dengan kekuatan Gordon, Abu, wanita berambut perak, dan yang lainnya yang juga meroket, maka meskipun keluarga Dugu benar-benar datang untuk membalas, dia tidak merasa takut akan hal itu. Saat Leon sedang merenung, suara sopir taksi terdengar dari depan. "Tuan, kita sudah tiba di distrik rumah Lido." Baru pada saat itulah Leon kembali sadar dan mendongak keluar. Leon membayar ongkos taksi sambil berkata kepada sopir taksi, "Terima kasih." Setelah itu Leon turun dengan kopernya dan berjalan ke lingkungan rumah Lido. Begitu dia masuk ke gerbang, alisnya sedikit berkerut. Distrik ini terlihat sangat tua, bangunannya bobrok, dan penghijauannya berantakan. Yang terpenting adalah lingkungan distrik ini sangat buruk. Gerbangnya terlihat kusam, dan ada banyak pedagang asongan yang berjualan di sana. Secara keseluruhan, lingkungan itu terlihat seperti pasar. Yu Ting membeli kamar untuk saudara perempuannya di sini. Apa yang dia pikirkan?
Namun, dengan sangat cepat Leon berpikir lagi. Yu Ting hanyalah seorang prajurit biasa dari tim Huya. Meskipun gaji prajurit tim Huya lebih tinggi dari pasukan lain, namun juga tidak bisa dikatakan sangat tinggi. Dengan tingkat penghasilannya, sepertinya Yu Ting memang hanya bisa membeli tempat seperti ini. Begitu memikirkan tentang hal ini, Leon menghela nafas panjang. Yu Ting adalah orang yang telah mendedikasikan segalanya untuk negara, tetapi kondisi kehidupannya masih bisa dikategorikan miskin. Betapa tidak adilnya dunia ini. Sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di dalam hatinya, Leon memegang kopernya dan berjalan maju dengan langkah besar. Dia belum pergi terlalu jauh melewati gerbang ketika dia mendengar suara teriakan datang dari sampingnya. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa di sisi kiri gang, beberapa pria dengan pakaian mewah mengelilingi seorang wanita dengan tubuh yang seksi. Sepertinya mereka akan melakukan sesuatu pada wanita itu. Leon mengerutkan keningnya. Hari belum sepenuhnya gelap. Apakah orang-orang ini berani melakukan sesuatu pada gadis itu di sini? Apakah lingkungan keamanan di tempat ini seburuk itu? Leon bukan orang yang ingin ikut campur urusan orang lain. Tetapi dia tidak bisa hanya diam saja saat melihat beberapa pria bertubuh besar menggertak seorang gadis. Namun, ketika Leon mengambil langkah besar ke arah gang, dia segera menyadari bahwa dia terlalu membesar-besarkannya. Ini bukan perampokan atau semacamnya, dan kedua belah pihak jelas saling mengenal. Sepertinya salah satu dari pria itu sedang mengejar gadis itu. Hanya saja gadis itu sepertinya tidak suka, dan itulah yang menyebabkan pertengkaran. Leon menggelengkan kepalanya. Karena ini adalah urusan pribadi orang lain, lebih baik dia tidak ikut campur. Dia pun berbalik dan siap untuk pergi. Siapa yang menyangka kalau pada saat ini gadis yang dikepung itu tiba-tiba berteriak ke arah Leon. "Sayang, kenapa kau baru datang sekarang?" Leon terkejut, dan beberapa pria yang mengelilingi gadis itu juga berbalik dan menatap Leon dengan wajah terkejut. Gadis yang mengenakan rok sangat pendek itu mengambil kesempatan ini untuk berlari dari tengah-tengah para pria itu. Dia memegang lengan Leon dan berkata kepada pemimpin para pria itu, "Wang Hao, ini pacarku. Dia adalah sabuk hitam di taekwondo. Kalau kau memaksaku lagi, percaya atau tidak, aku akan menyuruh pacarku ini untuk menghajarmu." Ketika mencium bau parfum berkualitas rendah yang berasal dari tubuh gadis itu dan melihat wajahnya yang agak memerah dan senang, Leon menjadi sedikit bingung dan bergumam di dalam hatinya. "Gadis ini pasti salah mengenali orang, bukan? Aku tidak mengenalnya." Tanpa menunggu Leon membuka mulutnya, gadis itu berkata kembali kepada Leon, "Sayang, orang ini telah menggangguku. Kau harus memberinya pelajaran, tapi jangan memukulinya terlalu keras. Aku akan pergi ke rumah dan menunggumu." Kemudian gadis itu bahkan bertindak lebih berani lagi. Dia mencium pipi Leon, lalu berbalik dan berlari ke arah belakang. Leon benar-benar bingung. Gadis ini menjadikan dirinya sebagai tameng. Hanya saja gadis ini juga terlalu berani untuk membuat para pria itu percaya bahwa dia adalah pacarnya. Gadis ini bahkan benar-benar mencium pipinya. Hanya dalam waktu sepersekian detik, para pria itu telah mengepung dan menatap Leon dengan wajah yang tidak ramah. Pria bernama Wang Hao menatap tajam ke arah Leon dan berkata, "Nak, kau ingin memberiku pelajaran?" Dan ketika dia melihat bekas lipstik di pipi Leon, matanya melotot penuh dengan kecemburuan. Leon tidak ingin digunakan sebagai tameng. Jadi dia tersenyum ke arah Wang Hao dan berkata, "Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Aku tidak mengenal wanita itu sama sekali." Wang Hao memiliki senyum dingin di wajahnya. Kesalahpahaman? Wang Hao sudah mengejar Zhu Xiaoqin selama 6 tahun. Namun sampai saat ini, dia bahkan belum pernah menyentuh tangan Zhu Xiaoqin. Tetapi dia melihat Zhu Xiaoqin mencium pipi Leon, dan sekarang Leon mengatakan kepadanya kalau itu adalah kesalahpahaman.
Ini adalah sesuatu yang bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya. Leon mengeluarkan senyum pahit. Ini benar-benar kesalahpahaman. Ini pertama kalinya aku datang ke sini. Tapi gadis itu memang melakukan hal yang sedikit terlalu berani. Leon khawatir kalau dia yang berada di posisi Wang Hao, dia juga akan merasa sulit untuk percaya. Wang Hao meraung dan mengaitkan jarinya ke arah Leon. Jangan banyak berdalih. Bukankah kau sabuk hitam taekwondo? Ayo, maju. Biar kulihat kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi pacar Zhou Xiaoqin. Senyuman pahit di wajah Leon menjadi semakin kuat. Dia adalah master alam bawaan keempat. Tentu bukan perkara sulit baginya kalau dia harus berhadapan dengan para pria ini. Leon hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum belajar taekwondo." Melihat Leon tidak berani bergerak, Wang Hao pun tertawa dingin. "Belum belajar? Oh, apakah sekarang kau takut? Oke, berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga, lalu jauhi Zhou Xiaoqin. Kalau kau melakukannya, aku tidak akan mengganggumu hari ini." Pada saat berbicara, dia mengedipkan matanya ke arah pria di sebelahnya. Pria itu langsung mengerti dan mengeluarkan ponselnya. Dia siap merekam video Leon yang sedang berlutut. Bab 665. Wang Hao ingin mengirim video itu ke Zhou Xiaoqin untuk menunjukkan kepadanya betapa pengecutnya pacar yang dikencaninya. Leon menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Aku khawatir ini tidak akan berhasil." Melihat Leon menolak untuk meminta maaf dengan cara berlutut, Wang Hao menjadi sangat marah. "Kenapa? Kau tidak mau melakukannya? Kalau begitu, aku akan memukulimu sampai kau mau melakukannya." Kemudian dengan lambaian tangannya, kecuali pria yang sedang memegang ponsel untuk merekam, beberapa pria lainnya bergegas menuju Leon. Pada saat ini mereka tidak peduli apakah Leon pernah belajar taekwondo atau tidak. Dengan pengalaman mereka yang sering berkelahi, bahkan kalaupun Leon benar-benar belajar taekwondo, mereka sama sekali tidak merasa takut. Ketika kerumunan orang itu bergegas ke arahnya, Leon buru-buru membuka mulutnya. "Tunggu dulu." Leon datang ke sini untuk melindungi Xiao Su, bukan untuk bertarung dengan orang-orang ini. Lagi pula dia adalah master alam bawaan keempat. Untuk apa dia meladeni para gangster rendahan ini? Wang Hao melambaikan satu tangannya untuk menghentikan beberapa pria yang bergegas maju dan berkata sambil tersenyum dingin, "Kenapa? Apakah kau akan melakukannya sekarang?" Leon mengangguk sambil berjalan menuju Wang Hao. Melihat Leon berjalan ke arahnya, Wang Hao berpikir kalau Leon berencana untuk berlutut dan memohon pengampunan kepadanya. Namun tiba-tiba dia melihat Leon menginjak batu bata merah di depannya, dan ketika Leon mengangkat kaki kanannya, batu bata merah itu sudah berubah menjadi bubuk. Wang Hao yang tadinya ingin berbicara, akhirnya hanya bisa sepenuhnya menelan kembali kata-katanya. Dia melihat remah-remah batu bata merah yang ada di tanah dengan tercengang. Bukan hanya itu, bukan hanya dia, tetapi beberapa orang lainnya juga tercengang melihat ini. Leon tersenyum tipis ke arah Wang Hao yang masih tercengang dan berkata, "Kalau kalian berpikir bahwa tubuh kalian lebih keras daripada batu bata ini, kalian bisa datang kepadaku dan mencobanya." Setelah memastikan kalau Wang Hao dan yang lainnya tidak berniat untuk bertarung dengannya, Leon pun berbalik dan menenteng kembali kopernya. Dia pergi dengan gagah. Setelah sosok Leon benar-benar menghilang, barulah beberapa pria yang seperti gangster itu kembali sadar. Pria yang bertugas mengambil video dengan ponselnya hanya bisa menelan ludah. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, sebenarnya berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan oleh satu kaki untuk menghancurkan batu bata hingga berkeping-keping? Tidak ada satupun dari geng mereka yang bisa melakukannya. Seandainya mereka tidak tahu kalau batu bata itu sudah lama ada di sana, mereka pasti akan mengira kalau batu bata itu hanyalah trik yang dimainkan oleh Leon. Baru setelah beberapa saat kemudian, Wang Hao meraung dengan marah, "Kurang ajar!
Orang itu bahkan berani mengancamku." Kerumunan itu terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Baru sekarang Wang Hao sadar kalau pemuda tadi mengancamnya. Memangnya apa yang bisa dilakukan Wang Hao kalau pemuda tadi mengancamnya? Pemuda itu dengan santai menginjak-injak batu bata hingga berkeping-keping. Apa yang bisa dilakukan Wang Hao pada orang seperti itu? Wang Hao merasa malu. Jadi dia mendesis dengan marah ke arah kerumunan. "Dasar bodoh, kenapa kalian tidak menghentikannya?" Kerumunan itu menundukkan kepala. Memangnya siapa di antara mereka yang berani menghentikan pria galak seperti itu? Wang Hao berkata kembali, "Dasar sekelompok pengecut. Bukankah pemuda tadi hanya sedikit lebih kuat? Tidak mungkin dia bisa menang kalau kita menyerangnya bersama-sama." Kerumunan itu terdiam sekali lagi. Kalau memang Wang Hao merasa bisa mengalahkannya, kenapa tadi dia tidak bertarung dengan pemuda itu? Pria yang bertugas merekam video tadi memiliki pemikiran yang lebih fleksibel. Ketika dia mengetahui kalau Wang Hao sudah kehilangan wajahnya, dia buru-buru membuka mulutnya dan berkata, "Kakak Hao, tolong jangan marah. Tadi kami hanya terkejut sehingga tidak bisa berpikir jernih. Kau benar, bahkan kalaupun pemuda tadi agak kuat, memangnya kenapa? Kita memiliki begitu banyak anggota. Kenapa kita harus merasa takut padanya? Tapi sekarang pemuda itu sudah pergi dan kita tidak akan bisa menemukannya untuk sementara waktu. Bagaimana kalau kita membalasnya saat kita bertemu dengannya lagi?" Wang Hao mengangguk setuju. "Perkataanmu itu masuk akal juga. Ayo kita pergi dan kembali ke markas dulu." Kemudian dia memimpin ke arah depan, tanpa menyadari bahwa punggungnya telah lama basah oleh keringat dingin. Saat sekelompok gangster itu pergi, di dalam ruang tamu suite 707 di blok 18, unit 1, komunitas rumah Lido, gadis bernama Zhou Xiaoqin yang baru saja berpura-pura sebagai pacar Leon sedang duduk di sofa sambil menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya kepada sahabatnya. Ketika dia mengatakan bahwa dia mengambil kesempatan untuk mencium pipi Leon dan Leon terlihat bingung, wajah Zhou Xiaoqin tidak terlihat malu sedikit pun. Sebaliknya dia tertawa liar. "Seharusnya kau melihatnya. Pria tampan itu tercengang di tempat. Begitu juga dengan si idiot Wang Hao. Mereka berdua memiliki ekspresi tercengang di wajah mereka." Gadis yang duduk di seberang Zhou Xiaoqin tidak lain adalah adik perempuan Yuting, yaitu Ye Xiaoshu. Xiaoshu berkata, "Xiaoqin, kau sudah berlebihan. Wang Hao dan yang lainnya memiliki temperamen yang buruk. Bagaimana kalau mereka melukai pria itu karena mereka marah?" Pada saat ini dia mengenakan kaos lengan pendek putih dan celana pendek berwarna merah muda. Dia duduk di bangku kecil dengan sepanci kentang diletakkan di depannya. Dia mengupas kentang sambil mendengarkan cerita yang diceritakan oleh sahabatnya. Dan ketika dia mendengar bahwa sahabatnya bahkan menjebak seorang pemuda, dia terlihat sedikit tidak senang. Zhou Xiaoqin memandang Xiaoshu dengan sedih dan berkata, "Apalagi yang bisa kulakukan? Kau tidak melihat kalau tadi Wang Hao sangat ganas? Kalau bukan karena pria tampan yang datang tepat waktu itu, mungkin Wang Hao akan melecehkanku di depan umum. Apa kau tega melihatku dilecehkan oleh manusia jahat itu?" Xiaoshu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Meskipun Wang Hao sedikit jahat, tapi dia tulus padamu. Dia tidak mungkin melakukan hal semacam itu kepadamu." Zhou Xiaoqin dengan cepat membantah, "Apa gunanya menjadi tulus? Bukankah kau tahu apa yang dia lakukan sekarang? Apakah kau ingin aku menikah dengannya?" Xiaoshu menghela nafas dalam diam. Benar juga, apa gunanya menjadi tulus? Wang Hao sekarang sudah menjadi gangster. Tidak mungkin dia tega mendorong sahabatnya ke dalam lubang api. Zhou Xiaoqin menghela nafas pelan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. "Hei, aku tidak tahu bagaimana kabar pria tampan itu. Seandainya dia benar-benar dipukuli sampai parah oleh Wang Hao dan yang lainnya, aku akan merasa sangat bersalah." Xiaoshu berbicara dengan nada meremehkan
Oh, kau masih punya rasa bersalah? Su Xiaoqin menjawab dengan cepat. Tentu saja. Xiao Su berkata, kalau begitu seharusnya kau tidak menjebaknya. Su Xiaoqin mencoba untuk membela diri. Tapi aku juga menciumnya. Itu bisa dianggap sebagai kompensasi untuknya. Xiao Su terdiam. Dia menatap sahabatnya dalam-dalam dan menemukan kalau sahabatnya itu sedang duduk secara serampangan, padahal jelas-jelas sahabatnya itu mengenakan rok super pendek. Xiao Su yang tidak ingin melanjutkan topik tentang Wang Hao berkata kembali, "Aku sudah sering memperingatkanmu agar duduk dengan lebih sopan, apalagi kau memakai rok mini." Namun Su Xiaoqin malah menjawab dengan cuek, "Kenapa aku harus berhati-hati di rumahmu sendiri? Hanya ada kita berdua di rumah ini, dan kita sudah tinggal bersama selama bertahun-tahun. Jadi, apa masalahnya?" Xiao Su menjawab dengan jengkel, "Ada penyewa baru yang akan datang hari ini, dan dia adalah seorang pria." Xiaoqin berkata, "Seorang pria? Kupikir kau tidak mau menyewakan kamar kepada pria." Xiao Su berkata, "Hei, dia menyewa dengan harga yang tinggi, 1.000 yuan sebulan." Su Xiaoqin bertanya dengan curiga, "Bagaimana kalau dia adalah seorang penjahat?" Mendengar pertanyaan Su Xiaoqin itu, Xiao Su hanya memutar matanya. Tepat pada saat ini, suara ketukan pintu terdengar dari luar. Xiao Su melirik sahabatnya dan berkata, "Seharusnya yang datang adalah penyewa baru itu." Kemudian dia bersiap untuk bangun dan membukakan pintu. Su Xiaoqin melompat dari sofa dengan segera dan berlari ke arah pintu sambil berkata, "Biar aku yang akan membukakan pintunya. Kuharap penyewanya adalah pria yang tampan." Dia membuka pintu dengan satu tangan dan sesaat kemudian dia hanya bisa tercengang. Beberapa saat kemudian, teriakan kaget keluar dari mulutnya. "Bagaimana keadaanmu?" Xiao Su yang sedang mengupas kentang juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.